hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang saleh. Dari surat ke surat meniti ayat-ayat. Kalbu mengeja abjad-abjad, tanda-tandamu bercahaya. Kemudian hadir bayangan sungai-sungai dalam sujud, membasahi sajadahmu, menjadi telaga, merendam kalbu. Ada desir sabit memagas, rerumputan dalam hening sunyi, siur angin dari kepak merpati menyibak permukaan telaga. Ada riak kecil-kecil langit, mencipta pelangi. Jiwa diam dalam semedi. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dai TV, berjumpa kembali dengan saya Komarudin Hidayat. Kali ini saya akan membahas salah satu penyakit hati yang cenderung laten ya, dan itu sangat mengganggu kejiwaan seseorang, yaitu penyakit iri atau dengki atau hasad ya. Iri itu ada positifnya. Kalau orang itu iri misalnya, wah dia kok sukses, aku kepingin, gimana caranya, itu baguslah. Jadi orang iri atas prestasi orang lain itu baik-baik saja. Tapi ketika iri itu kemudian menimbulkan kebencian dan ketidakrelaan atas prestasi orang lain, yang berakibat kita menjadi menderita, disitulah maka iri itu satu penyakit yang berpangkal dari kebodohan diri sendiri, yang ujungnya mencelakakan diri sendiri. Karena dia iri atas kemajuan orang mendapatkan menikmati suksesnya, sementara kita hanya mendapatkan sakitnya. Itu kan kebodohan, dengki. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita tidak sadari ya. Dengki itu bisa saja karena orang tidak mensyukuri yang ada pada dirinya. Bisa saja dengki itu orang ingin menikmati hidup yang sedemikian rupa tapi dia tidak mau kerja keras. Dengki itu ingin dirinya lebih tapi tidak mampu, sehingga kemudian membuat orang lain kurang. Jadi misalnya gini, orang tidak rela orang itu tinggi, melebihi dirinya, sementara dia rendah. Maka kemudian dia berusaha membuat orang itu direndah-rendahkan biar dia naik. Ya kemudian itu kan menyakitkan karena tidak mungkin, dan orang lain juga tahu. Tentu bukan secara fisik, tapi yang terjadi kadang-kadang secara sosial. Misalnya begini,
ada orang sukses, secara ekonomi sukses, pendidikan sukses. Kalau di kampung dulu orang suka cepat-cepat, dia itu pasti punya pesugihan, dia itu punya melihara makhluk halus, tuyul, macam-macam. Di Nusantara ini kan ada istilah-istilah yang begitu kaya sekali ya. Ada tuyul, macam-macam lah. Tapi intinya adalah bahwa semua itu mencerminkan perilaku pikiran yang tidak rasional. Nah, makanya orang bilang dalam psikolog ya, kalau orang itu punya penyakit iri dan dengki, itu ibarat kita ini luka hatinya atas prestasi orang lain yang sukses, kita yang luka. Orang yang gembira, kita yang sakit. Nah, ketika luka itu terus dipelihara, ya sakitnya juga terpelihara terus. Semakin orang yang kita dengki, iri itu sukses, lukanya ini semakin menganga, semakin sakit gitu. Orang lain kerja keras, semakin sukses, kita yang semakin dalam lukanya gitu. Maka itu kan sebuah kebodohan yang menyakitkan. Ada lagi yang mengatakan kalau dalam kajian psikologi itu orang yang dengki ya, iri, yang tidak rasional ya, ibarat membawa beban kayak batu. Ketika prestasinya semakin maju orang lain, maka batunya membesar. Semakin maju, semakin membesar. Sehingga bebannya semakin berat. Bulan Ramadan selalu mempunyai keunikan tersendiri. Momen setahun sekali ini selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Kesiapan hati dan fisik pun perlu dipersiapkan. Namun selain itu, ada pernak-pernik kecil yang biasanya menjadi hal penting dalam menyambut bulan Ramadan. Salah satunya adalah peralatan sholat. Memasuki bulan Ramadan, permintaan mukena akan mengalami peningkatan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan para muslimah akan mempersiapkan dirinya dengan berbagai kegiatan keagamaan. Karena banyaknya aktivitas yang diikuti, biasanya muslimah tidak hanya membutuhkan satu mukena saja, namun bisa 2 atau lebih. Dengan begitu, kesempatan pun terbuka bagi para pelaku bisnis pengrajin mukena. Tidak hanya di Jakarta, namun juga seluruh Indonesia. Umumnya pembeli merasa enggan untuk berdesak-desakan jika membeli di bulan puasa. Terlebih lagi menjelang Lebaran. Oleh karena itu, permintaan mukena sudah datang sejak 3 bulan sebelum Ramadan. Kita bayar dari kawasan Sumatera, dari Jambi, Palembang, Bukit Tinggi, sampai Medan. Dan ada beberapa dari Kalimantan juga. Karena yang dari dulu mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu itu rata-rata bordir dan bordir itu biasanya dipakai kainnya kain yang mengandung serat plastik atau serat polister. Itu kesannya lebih panas, dan mungkin bordir itu karena saking dari 15 tahun yang lalu mungkin udah cenderung bosen. Jadi mungkin orang sekarang pengen nyari biar nggak bosan gimana nyari yang sekarang modelnya kan printing. Perbedaannya sangat jauh ya Mbak ya. Jadi karena emang mukena itu lebih dominan musiman buat puasa, buat lebaran, buat taraweh ya, itu mungkin bisa perbedaannya 3 kali lipat ya. Ibaratnya di hari biasa itu misalnya per minggu cuma 20 kodi, itu kalau di musim-musim gini bisa 100 sampai 200 kodi. Di situ perbedaannya. Permintaan yang terus datang menjadi tantangan tersendiri bagi para pengrajin untuk dapat memenuhi seluruh pesanan. Terkadang, jenis mukena disesuaikan dengan tren yang sedang ada di kalangan muslimah. Namun sejak 3 tahun yang lalu, mukena Bali masih menjadi incaran kaum hawa.
3 tahun terakhir ini yang disebut namanya mukena Bali. Itu kenapa disebut mukena Bali, karena itu awal itu sebenarnya motif-motif atau gambar-gambarnya itu corak sarung pantai yang biasanya buat orang-orang Bali itu emang dari sono itu dicoba diarahin buat mukena. Di 3 tahun terakhir itu booming gitu, karena masuk di area Tanah Abang jadi booming. Kita ikutan produksi ke situ dan 3 tahun terakhir ini jadi tren mukena Bali. Mukena Bali terasa nyaman digunakan karena menggunakan bahan rayon. Model, bahan, dan motif yang ditawarkan pun sangat variatif. Dihiasi dengan warna-warna segar yang ikut mempercantik tampilan mukena Bali. Ada mukena anak dan mukena Bali standar. Namun dari sekian banyak bahan yang digunakan, bahan rayon tetap menjadi favorit karena kainnya yang lembut dan dingin saat dipakai. Banyaknya mukena yang beredar di pasaran terkadang membuat bingung konsumen untuk membeli mukena dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, pembeli harus benar-benar cermat dalam memilih kualitas bahan mukena yang diinginkan. Yang pastinya mukena Bali itu banyak jenisnya dan emang harus lebih detail sih. Jadi ketebalannya, dari beratnya juga udah beda, dari berat diangkat aja udah beda, sampai jenis printingan atau jenis gambarnya itu ada reaktif dan ada pigmen. Jadi kalau biasanya ngetesnya, kalau para tip buat pembeli, biasanya gambar itu digesek dulu sama kertas. Kalau biasanya kalau dia pigmen di kertas itu nempel, tapi kalau reaktif dia nggak bakalan nempel. Itu perbedaannya yang bagus sama yang biasa. Kalau yang jadi high class itu yang bisa dibilang bagus itu yang reaktif. Dia tingkat kelunturannya lebih rendah daripada pigmen gitu. Karena digunakan setiap hari, kita pun harus dapat merawat mukena agar bahannya tidak cepat rusak dan tahan lama. Salah satunya adalah dengan memperhatikan cara pencuciannya. Mungkin memakai deterjennya jangan terlalu banyak ya, karena kan deterjen kan panas. Ya apa aja kalau terlalu sering dan deterjen banyak pastinya ya lama-kelamaan akan rapuh apa aja. Cuman mungkin di situ aja sih, cuma masalah deterjen aja mungkin gitu. Dari sekian banyak bahan dan motif yang ada, kenyamanan diri sendiri saat memakai mukena adalah hal utama yang harus diperhatikan agar kita dapat menjalani ibadah dengan tenang dan khusyuk. Kalau kita berumah tangga, hidup satu komplek, ada kompetisi persaingan dengan tetangga. Tetangganya mobil baru misalnya, aduh sakit. Kemudian kita memaksakan diri, bagaimana caranya aku bisa ngalahkan. Begitu bisa beli mobil baru, tuh senang. Sementara tetangganya mungkin nggak berasa, dia biasa-biasa saja. Emang dia kerja keras, punya mobil, beli mobil bagus wajar-wajar aja. Sementara yang belingsatan itu orang yang punya penyakit, namanya juga penyakit kan, sakit sendiri. Kalau orang sehat kan tidak sakit, orang sakit ya sakit sendiri. Ya, satu saat tetangganya maju, beli mobil lebih bagus lagi, dia semakin sakit hati lagi. Jadi dia itu sengsara oleh pikirannya sendiri dan oleh prestasi orang lain. Energinya habis, bukan bagaimana dia kemudian maju, menciptakan persahabatan, tapi kemudian dia malah selalu berpikir negatif. Kalau ada orang memuji orang yang dia benci, pasti nggak rela, dia sakit hati. Padahal orang muji wajar aja gitu. Makanya orang yang dengki ya, itu ibarat lidah, itu luka. Nah kalau lidah itu luka, makan apa saja itu tidak enak. Makanan yang disiapkan begitu lezat ya, sedemikian rupa disiapkan. Tapi gimana ya ketika orang itu lidahnya sakit, kena garam sakit, kena air sakit, kena apa sakit. Problemnya bukan pada makanannya, bukan juru masaknya,
Orang sudah siap bagus, ada table mannernya, tata bukanya bagus. Tapi kalau lidahnya sakit atau giginya sakit, ya, semua kenikmatan terhidang itu hilang. Begitupun kalau orang sakit hati, ada penyakit di hatinya, salah satu penyakit dengki. Apapun yang ada, kemudian tidak enak. Padahal orang lain ketika makan menikmati. Orang lain hidupnya menikmati gitu, tapi dia sakit sendiri. Makanya betul sekali ya sabda Nabi tadi, buanglah jauh-jauh sikap dengki itu. Karena tidak menguntungkan, tapi merugikan. Nah sebaliknya kalau kita berpikir positif ya dengan kawan tetangga. Ada tetangga kita yang sukses kayak, aduh terima kasih, walaupun saya belum sukses, tapi paling tidak teman saya sukses. Ya Tuhan, berkahilah tetangga saya ini, semoga semakin lapang rezekinya. Kan senang kita. Siapa tahu itu bagian dari doa kita. Dan Tuhan memang berjanji kalau orang itu mendoakan orang lain, maka sebenarnya dampak doanya kembali pada dirinya. Energi positifnya kembali pada dirinya. Kalau kita punya teman tetangga yang anaknya masalah narkoba, kita ngomong baik-baik, iya ya, apa yang bisa saya bantu ya. Dan ketika jauh malam hari sembahyang sendiri didoakan gitu. Itu akan mengurangi beban, bahkan untuk kebajikan, dan akan mendekatkan hubungan baik dengan tetangganya. Makanya saya sering ngasih resep pada orang-orang, kalau Anda ingin menciptakan hubungan harmoni ya dengan tetangganya, ya buang jauh-jauh sikap dengki. Kalau Anda ingin menciptakan harmoni, hati Anda harus kaya dengan goodwill, memberikan satu dukungan baik. Dan Anda mendoakan, dan Anda bersangka baik. Lebih senang mana kita punya tetangga yang bermasalah dengan yang sehat? Ya senang yang sehat. Kalau kita hidup punya tetangga bermasalah, tidur kita kan tidak nyenyak. Tetangga kita tidak benar, kita kan tidak nyenyak. Tapi coba kalau tetangga kita baik, sukses, kita kan senang kan? Ada rasa aman. Ya senang sepanjang kita bisa menjaga hati kita. Jadi hati kita itu sehat, kemudian hubungan sosial juga akan ikut sehat. Ini penyakit hati itu banyak ya. Kali ini saya hanya bicara dengki, karena dengki ini menggerogoti, menghilangkan rasa syukur pada apa yang dimiliki. Dengki itu, kita memiliki begitu banyak anugerah, harus kita syukuri. Tapi semua ini hilang. Gara-gara apa? Gara-gara kita benci dengan satu orang. Atau berapa orang, semakin banyak kita benci semakin payah. Satu orang sudah repot, lebih-lebih kalau banyak orang yang kita yang menjadi sasaran kedengkian kita. Kita dengki ya dengan punya teman, wah mobilnya merek yang mutakhir. Kita nggak mensyukuri, kita dia punya mobil, punya motor, punya kesehatan, punya anak, nggak disyukuri hanya gara-gara satu itu. Ibaratnya kan begini, kita punya gigi katakanlah 24, sakit satu, yang lain kan tidak bisa optimal, makan tidak enak, ngunyah tidak enak, gara-gara sakit satu. Makanya kalau orang punya sakit gigi satu, biasanya cepat-cepat dicabut atau disembuhkan. Sebabnya apa? Mengurangi nikmat yang ada. Lagi-lagi penyakit jiwa juga seperti itu. Kalau ada salah satu penyakit aja, dengki ya, itu menghilangkan rasa syukur, menghilangkan dorongan untuk silaturahmi dan tetangga, hubungan baik. Dan kemudian kita itu sakit atas prestasi orang lain. Makanya kalau kita punya dengki ibarat luka ya, selama tidak kita hilangkan luka itu semakin dalam gitu, dan kita sakit sendiri. Ibarat beban batu semakin membesar, lama-lama capek sendiri. Tapi coba kalau kita yang ada itu kasih sayang, saling respek, saling menghormati, saling mendukung, dan itu semuanya akan
bisa hilang satu, kalau kita itu ikhlas. Kita syukur pada Tuhan. Kemudian ya tiap orang itu memang punya bakat nasib yang berbeda-beda. Setelah kita usaha, ya kita terima. Nasib saya di sini, saya usaha seperti ini, akhirnya kita terima. Artinya apa? Kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan nasib, berdamai dengan kehidupan. Dengan catatan kita telah usaha secara optimal. Demikian pemirsa, insya Allah kita lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua zikir malam perpanjanglah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima sholat malam dirikanlah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi.